أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, membaca sholawat Nabi adalah hal yang pokok dan penting dalam doa. Sampai dalam hadis Nabi disebutkan, setiap doa terhalang dari diterima Allah hingga dibacakan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara membaca sholawat Nabi yang benar dan yang paling sempurna dalam doa? Berikut ini kami sampaikan penjelasannya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya membaca sholawat Nabi dalam doa bukanlah hal yang wajib. Artinya tanpa membaca sholawat Nabi pun doa kita tetap sah dan mungkin terkabul. Namun doa yang tidak disertai sholawat Nabi, maka doa itu menjadi kurang mustajab karena masih menggantung ijabahnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam keterangan hadis dan juga perkataan sahabat. Setiap doa terhalang dari diterima hingga dibacakan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Dailami dan Baihaqi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, setiap doa terhalang hingga dibacakan sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya doa itu terhenti antara langit dan bumi, yang tidak ada sesuatu pun darinya, hingga dibacakan sholawat atas Nabi kalian, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu berkata, doa yang tidak dibacakan sholawat Nabi, maka ia menggantung antara langit dan bumi. Maka sesungguhnya sholawat Nabi adalah perantara setiap amal dan doa kita agar sampai dan diterima di sisi Allah. Syekh An-Nabhani dalam kitab Sa'adah Fid Darain berkata, barang siapa yang mencari jalan kedekatan kepada Allah dan cara menghadap kepadanya tanpa bertawasul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tersesatlah jalannya serta sia-sialah amalnya. Dan sholawat Nabi adalah sebab terbesar diterima dan dikabulkannya doa. Ibnu Athaillah berkata, apabila doa itu cocok dengan sebab-sebabnya, maka ia berhasil. Sedangkan sebab-sebabnya doa adalah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut adalah 3 cara membaca sholawat Nabi dalam doa. Pertama, membaca sholawat Nabi hanya di awal doa saja. Artinya sebelum berdoa dan meminta, kita mengawalinya dengan membaca sholawat Nabi. Membaca sholawat Nabi di awal doa ini dianggap sudah bisa mencukupi untuk kemustajaban suatu doa. Seperti yang diterangkan dalam hadis Nabi, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang lelaki yang mengerjakan sholat, lalu ia mengagungkan Allah dan memujinya, dan bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, berdoalah, maka kamu akan dikabulkan, dan mintalah, maka kamu akan diberi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan lainnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
bila salah seorang dari kalian ingin meminta kepada Allah, maka awalilah dengan memuji Allah dan menyanjungnya dengan apa yang dia adalah ahlinya. Lalu bersolawatlah atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mintalah setelah itu. Maka sungguh itu lebih patut untuk berhasil dan mendapati ijabah. Berikut adalah contoh bacaan sholawat Nabi yang biasa dipakai untuk mengawali doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Muhammad, kepada keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Kedua, membaca sholawat Nabi di awal doa dan di akhirnya. Artinya kita membuka doa dengan sholawat Nabi, dan begitu pula menutupnya dengan sholawat Nabi. Cara yang kedua ini lebih utama dari cara yang pertama, sebab doa kita diapit oleh 2 kali bacaan sholawat Nabi, sehingga doanya menjadi lebih mustajab. Imam Nawawi dalam Al-Adhkar menjelaskan, ulama telah bersepakat disunahkannya mengawali doa dengan memuji Allah dan menyanjungnya, lalu bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Dan begitu pula disunahkan menutup doa dengan keduanya. Sulaiman Ad-Darani berkata, siapa yang ingin meminta hajatnya kepada Allah, maka hendaklah ia bersolawat kepada Nabi dan meminta hajatnya. Lalu ia menutup dengan solawat Nabi pula, karena sesungguhnya solawat Nabi itu diterima, dan Allah lebih mulia untuk menolak doa di antara keduanya. Berikut adalah contoh bacaan solawat Nabi yang biasa dipakai untuk menutup doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga rahmat Allah senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kami Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Ketiga, membaca sholawat Nabi di awal doa, di tengahnya, dan di akhirnya. Artinya kita membuka doa dengan sholawat Nabi, mengiringi doa dengan sholawat Nabi, dan menutupnya dengan sholawat Nabi. Cara yang ketiga ini adalah yang terbaik dan yang paling sempurna, mengikuti keterangan hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian jadikan diriku seperti wadah air pengendara, yang apabila gantungannya telah dicantolkan, maka wadahnya diambil, lalu dipenuhi dengan air. Jika pemiliknya punya keperluan untuk wudhu, maka ia berwudhu darinya, dan jika ia punya keperluan untuk minum, maka ia minum darinya, dan jika tidak punya keperluan lagi, maka airnya pun ditumpahkan atau dibuang. Jadikanlah diriku, artinya bacalah sholawat untukku, pada permulaan doa, pertengahannya, dan di akhirnya. Hadis riwayat Bazzar, Abd bin Humaid, dan lainnya. Syekh Abu Bakar Zaid dalam kitabnya Tashihud Du'a menjelaskan, tingkatan yang paling sempurna adalah membaca sholawat Nabi di pembukaan doa, di tengahnya, dan di penutupnya. Tingkatan kedua adalah membaca sholawat Nabi di awal doa dan di akhirnya. Dan tingkatan ketiga adalah membaca sholawat Nabi di awalnya saja. Dengan membaca sholawat Nabi 3 kali, yakni di awal doa, di tengah dan di akhirnya, insya Allah kita akan terhitung termasuk orang yang memperbanyak sholawat. Di mana siapa yang memperbanyak sholawat Nabi, maka otomatis Allah akan mengabulkan hajat keinginannya, baik dunianya maupun akhiratnya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan saya tujukan sholawatku kepadamu pada semua waktu. Beliau lalu menjawab, kalau begitu,
maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk bacaan sholawat Nabi di pertengahan doa, biasanya menggunakan bacaan sholawat yang panjang, seperti sholawat munjiat, sholawat nariyah, atau yang lainnya. Atau boleh pula menggunakan bacaan sholawat Nabi yang pendek, seperti di pembukaan doa. Berikut adalah contoh bacaan sholawat Nabi yang pendek di pembukaan doa, di pertengahan doa, dan di penutupan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Muhammad, kepada keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga rahmat Allah senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kami Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Muhammad, kepada keluarga junjungan kami Muhammad, dan kepada ahli bait beliau serta para sahabat beliau semuanya.